Di kedalaman hutan tropis Sumatera Utara, ketika kabut pagi masih menari di antara sudut sunyi hutan Batang Toru, ada sepasang mata yang menatap dengan hening. Mata yang sayu itu adalah milik penghuni rimba yang menjadi saksi rahasia terakhir dunia satwa dan alam liar, orang utan Tapanuli. Orang utan Tapanuli, tubuhnya berbalut rambut coklat keemasan, matanya teduh, sorotnya penuh perenungan. Dalam tatapan itu, seakan tersimpan kisah jutaan tahun evolusi. Mereka adalah kera besar, salah satu DNA paling dekat dengan manusia, yang baru diakui dunia sebagai spesies tersendiri pada tahun 2017. Penemuan ini mengguncang ilmu pengetahuan dunia satwa dan alam liar. Karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, semesta melihat lahirnya spesies kera besar yang indah. Orang utan Tapanuli, atau Pongo tapanuliensis, telah berjalan di jalannya sendiri selama lebih dari 3 juta tahun kehidupan. Mereka terpisah dari orang utan Sumatera dan Kalimantan, menempuh evolusi yang sunyi, jauh dari sorotan manusia dan peradaban. Hingga akhirnya, sebuah penelitian genetik dan morfologi mengungkapkan kebenaran, bahwa makhluk ini adalah cabang tersendiri dari keluarga besar kera yang hidup dalam kehampaan. Dengan jumlah populasi yang hanya tersisa sekitar 800 individu, orang utan Tapanuli menjadi kera besar paling langka di dunia. Mereka jauh lebih langka dibanding panda raksasa di Tiongkok atau gorila gunung di Afrika. Keberadaan mereka sepenuhnya bergantung pada sepeta hutan di Batang Toru, satu-satunya rumah yang masih tersisa. Mereka adalah arsitek hutan yang sunyi. Setiap malam, orang utan Tapanuli dewasa membangun sarang baru dari ranting dan daun, menggantung di ketinggian 20 hingga 30 meter. Sarang itu hanya bertahan semalam, lalu ditinggalkan. Mereka hanya memberi ruang bagi regenerasi tumbuhan baru untuk menciptakan keseimbangan ekosistem. Mereka hidup dengan makanan sederhana, seperti buah ara, pucuk daun muda, serangga, bahkan kulit pohon menjadi santapan sehari-hari. Dari setiap biji yang mereka jatuhkan, lahir pohon-pohon baru. Dengan cara inilah, orang utan Tapanuli menjadi penyebar kehidupan, menjaga ekosistem, dan memastikan hutan tetap bernapas segar. Pejantan dewasa memiliki panggilan panjang, yang bergema jauh melintasi lembah dan bukit. Suara ini bukan sekadar panggilan cinta. Ia adalah tanda wilayah, pernyataan keberadaan, sekaligus nyanyian purba yang hanya bisa mengalun merdu di sela-sela hutan Batang Toru. Namun kehidupan sunyi itu kini berada di ujung tanduk. Batang Toru terdesak oleh ekspansi perkebunan, pembukaan tambang, jalan tol, dan proyek-proyek pembangunan besar yang diinisiasi oleh manusia atas nama peradaban. Bagi spesies lain, kehilangan sebagian habitat mungkin bisa diatasi. Tetapi bagi orang utan Tapanuli, populasi yang hanya ratusan membuat setiap kehilangan berarti bencana. Seekor betina yang mati bisa berarti hilangnya beberapa generasi, sebab mereka hanya bisa melahirkan 1 anak setiap 6-8 tahun sekali. Seekor jantan yang hilang berarti musnahnya 1 garis keturunan dan pemimpin wilayah yang karismatik. Hutan Batang Toru bukan sekadar rumah. Ia adalah masa depan. Ia adalah usia bagi keberlanjutan spesies kera besar di Indonesia. Tanpa hutan ini, orang utan Tapanuli akan terhapus dari lembar-lembar kisah dunia satwa dan alam liar. Orang utan Tapanuli adalah simbol rapuhnya kehidupan alam liar di tengah laju pembangunan industri atas hasrat buta manusia. Mereka bukan hanya hewan yang harus dilindungi, melainkan penanda keseimbangan alam. Selama mereka hidup,
Hutan batang toru masih bernapas, masih rimbun dan hijau. Selama hutan itu bernapas, manusia pun tetap mendapat air, udara, dan keseimbangan iklim untuk hidup dalam duru panjang masa depan. Kisah mereka adalah cermin bagi kita. Dalam mata yang sendu dan suara yang mengalun syahdu, orangutan Tapanuli mengajarkan kesabaran, kesederhanaan, dan kesetiaan pada rumah yang menjaga kehidupan. Bayangkan sebuah malam di batang toru. Angin berembus pelan, kabut turun menutupi hutan. Di kejauhan, seekor jantan mengeluarkan panggilan panjang. Suara itu merambat di udara, menembus pepohonan, lalu menghilang dalam kabut. Itu adalah suara terakhir dari hutan yang nyaris punah. Suara yang seakan memanggil manusia, memanggil kita untuk mendengarkan. Apakah kalian akan membiarkan kami hilang? Ataukah kalian akan berdiri untuk masa depan kami? Kisah orangutan Tapanuli bisa berakhir dengan dua cara. Jika kita memilih untuk menutup mata, membiarkan perusakan terus berjalan, maka dalam beberapa dekade ke depan, nama mereka hanya akan tinggal dalam lembar-lembar sejarah kelam. Mereka akan bergabung dengan daftar panjang spesies yang hilang akibat ulah keserakahan manusia. Tetapi jika kita memilih jalan lain, menjaga hutan, menghentikan perburuan, melindungi setiap jengkal habitat mereka, maka masih ada harapan. Masih ada cerita di balik kisah sendu mereka. Kita bisa menulis bab baru dalam kisah konservasi. Sebuah kisah tentang bagaimana manusia akhirnya memilih untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Kita pernah belajar dari spesies lain. Panda, yang dulu terancam punah, kini mulai bangkit berkat upaya bersama. Gorila gunung, yang jumlahnya pernah menyusut drastis, kini perlahan bertambah karena perlindungan ketat. Dunia telah membuktikan bahwa dengan kesadaran dan usaha, harapan masih bisa tumbuh. Akankah orangutan Tapanuli bisa mendapat kesempatan yang sama? Mungkin kita tidak akan pernah melihat orangutan Tapanuli dengan mata kepala sendiri. Tetapi menjaga mereka bukan tentang kita. Ini tentang anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tentang generasi yang akan datang, yang berhak menyaksikan hutan batang toru masih hidup, masih hijau, dan masih menyimpan rahasia purba dunia satwa dan alam liar. Kisah orangutan Tapanuli belum berakhir. Halamannya masih kosong, menunggu kita menuliskan kisah yang lebih panjang. Tapi akankah itu menjadi kisah kepunahan, atau kisah penyelamatan? Pilihannya ada di tangan manusia, di tangan kita. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika dunia menoleh ke Indonesia, mereka akan berkata, di negeri itu, manusia dan alam pernah bersatu. Di sana, orangutan Tapanuli tetap hidup. Dan berkat mereka, hutan batang toru masih rimbun dan hijau.